Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Dalam perjalanan yang belum diketahui tujuannya apa, Kali Ngundil harus berhadapan dengan seekor harimau belang tiga, harimau penjaga. Bisakah Kali Ngundil menghadapinya? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Kedua kaki terpentang ke muka. Kuku-kuku yang tajam dan panjang siap merobek tubuh Kali Ngundil. Kali Ngundil yang maklum bahwa harimau itu bukan binatang biasa, tapi peliharaan seorang sakti dengan cepat segera melompat ke samping hindarkan diri. Namun, meskipun demikian cepatnya, sang harimau lebih cepat lagi. Laksana seorang jago silat kawakan, masih melayang di udara, binatang itu putar tubuhnya, ekornya berkelebat. Ekor yang panjang laksana cambuk itu menghantam bau Kali Ngundil yang buntung. Pakaian yang robek, baunya sakit tiada terkirakan. Kali Ngundil kerahkan tenaga dalam dan di saat itu terpaksa segera melompat pula ke samping karena si belang sudah menyerangnya kembali. Hanya dengan berkelebat cepat dan sigaplah maka Kali Ngundil berhasil mengelakkan setiap serangan. Dia menghitung-hitung, sampai saat itu telah 20 jurus dia bertempur menghadapi sang harimau. Dan selama itu pula, Kali Ngundil terus-terusan bersikap mengelak, sama sekali tak mau menyerang. Kalau dia mengelak terus, di satu ketika, mungkin sekali harimau itu berhasil juga mengoyak daging tubuhnya. Kalau dia melawan, sedangkan binatang itu adalah peliharaan orang sakti, dengan siapa dia ingin bertemu dan bicara. Inilah yang menyulitkan Kali Ngundil. Dan sementara dia bertempur demikian rupa, orang yang bersemedi masih juga terus bersemedi, seperti tiada terganggu, seperti tak mengetahui adanya pertempuran yang dahsyat itu. Satu-satunya jalan bagi Kali Ngundil untuk tidak mendapat celaka dan tidak mencelakai ialah meninggalkan ruangan putih itu, menghindar, keluar untuk sementara, menunggu sampai orang yang bersemedi menyelesaikan semedinya. Maka ketika harimau itu mengaum dan menyerang, Kali Ngundil jatuhkan diri ke lantai, lalu berguling ke arah tangga. Pada saat harimau itu hendak menubruknya sekali lagi, Kali Ngundil sudah lenyap ke bawah tangga. Telah 3 hari Kali Ngundil menunggu di dasar kawah itu. Telah 3 kali pula dia masuk ke dalam ruang putih dan mengintai dari balik anak tangga teratas. Namun, sampai saat itu, orang yang bersemedi masih juga belum meninggalkan batu persemediannya. Menunggu sampai 1 minggu pun bagi Kali Ngundil bukan suatu apa, tapi yang menyusahkannya ialah untuk mendapatkan bahan makanan selama hari-hari penungguan itu. 4 hari kemudian, pada kali yang ke-7, Kali Ngundil mengintai dari balik anak tangga. Orang itu dilihatnya masih juga bersemedi. Dengan hati kesal, Kali Ngundil menuruni tangga kembali. Tapi begitu dia keluar dari liang tangga dan sampai di ruang bawah, maka mendadak terdengar suara menggema dari ruang putih. Manusia yang berani-beranian menginjakkan kaki kotor di tempatku, cepat datang menghadap untuk terima hukuman. Terkesiap Kali Ngundil mendengar ini. Ayo, cepat, tunggu apa lagi? Kata suara dari ruang putih.
Kalingundil memutar langkahnya kembali. Dalam melangkah kembali ke liang tangga, terdengar lagi suara tadi. Seorang bertangan buntung macammu sungguh tak pantas masuk ke tempatku. Hukumanmu lipat ganda, hai manusia. Tentu saja Kalingundil terkejut mendengar ini. Bagaimana orang di dalam ruangan putih itu bisa mengetahui bahwa tubuhnya cacat? Meski dia sakti luar biasa, tapi mereka belum pernah bertemu muka dan tak mungkin menurut pikiran Kalingundil orang itu mengetahui hal keadaan dirinya. Kalingundil lupa bahwa dinding dan langit-langit ruangan putih di atas sana tak ubahnya seperti kaca, sehingga orang yang ada di ruangan putih akan mudah melihat siapa saja yang ada di ruang bawah. Kalingundil melompat ke atas dengan gerakan enteng lalu menaiki tangga. Ketika dia muncul di ruangan putih, anehnya harimau yang berbaring tidak lagi menyerangnya. Sedang manusia berselempang kain putih masih tetap berdiri dengan kepala di bawah, kaki ke atas. Seperti hari-hari sebelumnya, parasnya masih tertutup oleh julaian janggut putihnya yang panjang menjela-jela. Meski harimau belang tiga itu tidak menyerangnya, namun Kalingundil berdiri dengan waspada. "Kau siapa?" membentak si kepala bawah, kaki ke atas. "Namaku Kalingundil. Apakah saat ini aku berhadapan dengan Pegawan Sitaraga?" tanya Kalingundil setelah terangkan dia punya nama. Yang ditanya tak menjawab, melainkan ajukan pertanyaan. "Perlu apa kau datang mengotori tempatku ini, manusia tangan buntung?" "Harap dimaafkan kalau kedatanganku mengotori tempatmu. Tapi sesungguhnya aku tiada maksud demikian," kata Kalingundil pula. "Sudah, jangan banyak berbacot lagi. Melangkahlah lebih dekat untuk terima hukumanmu." Sebaliknya, justru Kalingundil hentikan langkah. Diperhatikannya manusia yang berdiri jungkir balik di atas batu itu. "Melangkah lebih dekat," bentak orang itu. Suaranya menggaung di ruangan putih, sedang harimau di sampingnya menggeram tak kalah hebat. "Begawan," Kalingundil putuskan kalimatnya. Kaki kiri manusia di hadapannya dilihatnya bergerak. Serangkum angin yang sangat deras melanda ke arah Kalingundil. Ruangan itu bergetar. Dengan jungkir balik secepat yang bisa dilakukannya, Kalingundil berhasil elakkan serangan dahsyat itu. Terdengar suara gelap mengekeh. Pantas, kau berani petantang-petenteng datang ke sini untuk bikin kotor tempatku. Rupanya kau memiliki ilmu yang diandalkan juga. Aku mau lihat apakah kau juga sanggup mempertahankan diri dengan jurus kaki selaksa baja ini." Bisakah Kalingundil menghadapi jurus yang bernama kaki selaksa baja itu? Dan berhasilkah dia mendapatkan apa yang dia inginkan? Ketegangan dan kecemasan menyeruak dari dalam diri Kalingundil. Rasakannya semua itu di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.